Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak kembali Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang dosa membuat orang tidak lagi peka akan suara Tuhan. Nah, sangat membahayakan sekali ya. Dosa membuat orang tidak lagi peka akan suara Tuhan. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami berjumpa kembali di dalam siraman rohani pada siang ini. Bila firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami kalau sering kali kami jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi biarlah hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali untuk kami tetap bertahan dalam segala hal bersama dengan Tuhan, sehingga kami dapat mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari tolong kami ya Bapa. Roh Kudus yang terus membantu kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan memimpin, sehingga setiap firman boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membaca satu ayat saja di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 18. Tetapi yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian adalah pasal 3 ayat 13-nya saja. Dikatakan demikian, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang kisah keluarga Imam Eli, di mana Imam Eli mempunyai anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Imam Eli ini menjadi bapak rohani bagi Samuel muda waktu itu di rumah Tuhan. Adapun tugas Imam Eli adalah membimbing Samuel dan mempersiapkan dia menjadi pelayan Tuhan. Tapi situasi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat 1b, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kalau kita melihat ya di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian, Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, jadi pada saat itu tugas Imam Eli adalah membimbing Samuel untuk mempersiapkan Samuel menjadi pelayan Tuhan. Nah, waktu Samuel muda saat itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dia ada bersama dengan Imam Eli di rumah Tuhan, dan Imam Eli yang membimbing Samuel. Makanya dikatakan di dalam ayat pasal 3 ayat 1, di situ ternyata firman Tuhan jarang terjadi, jarang disampaikan, dan juga penglihatan pun tidak sering terjadi pada saat itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Bukankah Tuhan senantiasa menyatakan diri dan kehendaknya kepada umat pilihannya? Keadaan ini dapat saja disebabkan oleh karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Jadi, kenapa firman Tuhan jarang terjadi, penglihatan jarang terjadi pada saat itu? Mungkin, atau Bapak Ibu kasih Tuhan, kan dikatakan di dalam ayat cerita ini bahwa kemungkinan keadaan ini disebabkan oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Nah, sementara Imam Eli sendiri tidak tegas terhadap anak-anaknya, walaupun Imam Eli tahu keberadaan kejahatan anak-anak Imam Eli di hadapan Tuhan, tetapi Imam Eli tidak peduli dan tidak bersikap tegas kepada anak-anak yang jahat di hadapan Tuhan ini. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, maka firman Tuhan itu disampaikannya. Nah, kalau kita melihat di dalam perikop ini, di dalam 1 Samuel pasal 3 ini, di mana perikop di atas diberi judul yaitu Samuel terpanggil, di mana Allah datang kepada Samuel, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan datang memanggil Samuel. Dikatakan kalau kita melihat ayat yang keempat dalam Samuel 3 ayat 4, dikatakan di situ, atau mulai dari ayat 3 dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel.
Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat bagaimana kenapa firman Tuhan dan penglihatan itu jarang. Ternyata ada satu kisah yang terjadi sehingga firman itu jarang keluar, jarang dinyatakan. Penglihatan pun jarang dinyatakan. Dan pada saat itu Allah menyatakan dirinya kepada Samuel, memanggil Samuel dan memberitahukan apa yang akan dilakukan Allah kepada Imam Eli ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita boleh melihat bahwa keadaan pada saat itu disebabkan oleh karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, sementara Imam Eli sendiri tidak tegas terhadap dosa anak-anaknya. Allah menyatakan bahwa anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, hidup menyimpang dari firman Tuhan. Jadi Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli ini menyimpang dari hadapan Tuhan hidupnya. Mereka sangat memandang rendah korban untuk Tuhan. Keduanya juga sering meminta paksa daging yang hendak dipersembahkan untuk korban bagi Tuhan, seperti tertulis, "Sekarang juga harus kuberikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Kalau kita melihat di dalam ayat 16b, pasal 2 ayat 16b, mari kita melihat di dalam pasal 2 ayat 16b, pasal 2 ayat 16b ya, atau ayat 16 saja. Pasal 2 ayat 16 dikatakan, "Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan paksa." Dengan demikianlah sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa begitu besar dosa daripada Hofni dan Pinehas di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dinyatakan kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Nah, yaitu karena dosa daripada anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, kenapa kok disampaikan kepada Samuel, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Pada saat itu Samuel dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, dan pada saat itu Samuel di dalam bimbingan Imam Eli. Dan yang luar biasanya kalau kita melihat dari kejadian ini, walaupun keadaan anak-anak Imam Eli itu tidak baik, orang yang jahat di mata Tuhan, tetapi yang luar biasanya Samuel tidak terpengaruh dengan kehidupan daripada anak-anak Imam Eli. Ini yang luar biasa, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa datang menemui Samuel, memanggil Samuel secara pribadi dan menyatakan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada keluarga Imam Eli ini. Dan waktu Samuel menyatakan kepada Imam Eli menyatakan kepada Samuel bahwa kalau engkau dipanggil, katakan bahwa engkau siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Di sini kalau kita melihat bagaimana anak-anak Imam Eli, mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan di pintu kemah pertemuan. Namun Imam Eli tidak bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Ia memilih untuk tidak memarahi mereka. Ini menunjukkan bahwa Imam Eli lebih mengasihi anak-anaknya daripada Tuhan. Nah, di sini Tuhan tidak suka Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Anak-anak Imam Eli begitu jahat di mata Tuhan, dan orang tuanya, Imam Eli sebagai orang tuanya, tidak tegas dan tidak menegur anak-anaknya, dan dia malah lebih mengasihi anaknya daripada mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menyatakan kehendaknya bukan pada diri Allah, tetapi pada diri manusia itu sendiri. Situasi ketika Tuhan berdiam diri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini nampaklah membuat Imam Eli tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Ketika dosa itu merasuk dalam diri keluarga Imam Eli sebagai imam sudah tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Nah, dosa menghambat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita tidak peka lagi dengan suara Tuhan, tidak lagi membuat kita merasa intim dengan Tuhan, karena dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati-hati kalau itu ada dalam hidup kita. Contoh dari keluarga Imam Eli ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Imam Eli ini adalah seorang pelayan Tuhan, seorang imam, tetapi keluarganya adalah orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang sangat jahat di mata Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Dan kalau kita melihat Imam Eli lebih mengasihi anak-anaknya daripada mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Imam Eli berdiam diri dan tidak memarahi atau menegur anaknya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat itu Tuhan menyatakannya kepada Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Imam Eli tidak lagi menyadari akan kehadiran Tuhan. Ia terlihat jelas ketika Tuhan memanggil Samuel. Imam Eli malah menyuruh Samuel untuk tidur, dan baru setelah Tuhan memanggil Samuel 3 kali, Imam Eli baru sadar kalau yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa membuat kita adalah menjadi orang yang tidak peka lagi akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan diri kita atau introspeksi kehidupan kita sendiri, tetapi kita selalu dalam segala masalah yang kita hadapi, kita selalu menyalahkan Tuhan, bukan introspeksi diri. Kenapa ya ini terjadi? Bukan seperti itu, tetapi kita selalu bertanya, kenapa Tuhan Engkau jauh dan Engkau tidak peduli lagi kepada saya? Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini dosa menghalangi keintiman kita dengan Tuhan, menghalangi kita kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak peka lagi terhadap suara Tuhan, kita tidak peka lagi akan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, hati-hatilah. Maka mari kita koreksi diri kita. Ketika sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari mengkoreksi diri kita supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Dosa apa yang terjadi dalam hidup kita sampai ini terjadi? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita bisa mengoreksi diri kita, maka kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menyadari akan dosa-dosa kita dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih itu yang akan menolong kita, yang akan mengampuni dosa kita, sehingga kita dapat kembali lagi mempunyai hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh dari Imam Eli ini kita dapat melihat bagaimana anak-anaknya begitu jahat di hadapan Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi pada waktu Samuel dipanggil 3 kali oleh Tuhan, baru Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah berkali-kali Samuel dipanggil oleh Tuhan, Imam Eli sebagai seorang imam tidak peka, tidak sadar diri bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu Samuel masih belum mengenal Tuhan, suara Tuhan dalam arti belum memiliki pengalaman mendengar Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada Samuel secara langsung, berbeda dengan Imam Eli yang seharusnya lebih peka akan suara Tuhan. Sayangnya Imam Eli tidak peka lagi pada saat itu, kehilangan kepekaannya terhadap suara Tuhan. Maka Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, jadi kita harus mempunyai kepekaan di dalam kita mengikut dan mengiring akan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau kita sadar akan hal ini, kalau kita sudah rasanya beribadah, rasanya hambar, rasanya mulai kehilangan kepekaan kita di hadapan Tuhan, tidak ada lagi greget di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sadar diri, kita koreksi diri. Apa yang membuat kita seperti itu? Ada penghalang apa yang membuat kita menjadi tidak ada rasa greget ketika kita beribadah di hadapan Tuhan? Kadangkala kita beribadah di hari Minggu, ada beberapa orang yang berkata, kenapa ya kalau saya ibadah rasanya hambar gitu, rasanya biasa saja, tidak ada satu berkat yang membuat dia bangkit, membuat dia menyentuh baik pujian maupun firman Tuhan, merasa hambar, merasa tidak nyaman dalam dirinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidupmu, mari koreksi diri. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apa sih yang terjadi? Ada apa yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika engkau sadar akan hal itu dan engkau berbalik kepada Tuhan, maka engkau akan peka terhadap suara Tuhan dalam hidupmu. Apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, engkau akan merasakannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan biarkan dosa menghalangi hubungan engkau dengan Tuhan, yang menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Mari tanggalkan semua dosa-dosamu, serahkan kepada Tuhan dan bertobatlah hari ini, supaya engkau dapat mempunyai hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, yang membawa sukacita, membawa kedamaian, ketenangan, boleh membawa kemenangan dalam hidupmu, sehingga engkau dapat hidup sepadanan dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidupmu tiap-tiap hari boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menyatakan bahwa ia hendak menghukum keluarga Imam Eli, maka Eli hanya pasrah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak membantah karena dia sadar, dia tahu apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita seandainya kita seperti Imam Eli ini, bagaimana? Kita menyesal, udah telat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, makanya saat ini, mulai saat ini, jika itu terjadi dalam hidupmu, ada penghambat yang membuat engkau tidak lagi seperti ini peka dengan suara Tuhan, yang tidak lagi merasa intim dengan Tuhan, tanggalkan semua dosa-dosamu, datanglah kepada Tuhan, mintalah ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih itu yang akan menolong engkau. Dan firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau hari ini mulai merasa hambar, merasa sudah tidak lagi mau datang kepada Tuhan, mulai malas-malasan datang kepada Tuhan, ada satu penghalang yang ketika engkau datang kepada Tuhan, menghambat engkau datang kepada Tuhan, ingatlah. Mari kita introspeksi diri dan kita melihat apa yang membuat saya seperti itu. Maka kalau engkau menyadarinya, datanglah kepada Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari datanglah kepada Tuhan hari ini, bertobatlah sebelum segala sesuatunya terlambat. Dan bila firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian tentang kisah keluarga Imam Eli ini, boleh membuat kita introspeksi diri dan membuat kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru, mendapat anugerah Tuhan yang baru yang luar biasa dasar dalam hidup kita, sehingga kita boleh menang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan tentang keluarga Imam Eli ini Tuhan. Bila Tuhan, jika kami saat ini mengalami satu hal seperti
keluarga Imam Eli ini Bapa, yang menghambat hubungan kami dengan Engkau, sehingga dosa itu menghalangi kami untuk kami bergaul intim dengan Engkau, sehingga kami tidak lagi merasakan kepekaan akan hadirat Tuhan, akan suara Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau ampuni kami. Biarlah Tuhan kami boleh menanggalkan semua dosa-dosa kami mau berbalik kepada Engkau. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami dapat datang kepada Engkau, kami dapat merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, tolonglah Tuhan, dan supaya kami boleh bertobat Tuhan dan boleh datang kepada Engkau, supaya kami tidak mengalami hukuman seperti keluarga Imam Eli ini Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Mampukan kami untuk kami boleh berbalik kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, supaya kami boleh diberkati dan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Shalom.